aksioma atau postulat. Nah, contoh sederhana yang disebut postulat begini. Bagi umat Islam, Al-Quran itu sudah menjadi aksioma, sudah menjadi postulat, sudah menjadi prinsip-prinsip dasar. Jadi yang mengaku umat Islam itu tidak pernah meragukan tentang ayat Al-Quran yang jumlahnya sekian ribu ayat. Meskipun misalnya Bapak Pendeta Saifuddin itu mengatakan ada 300 ayat yang harus dihapus. Nah, tapi bagi umat Islam tidak. Nah, sebab itu sudah menjadi aksioma. Jadi kepercayaan terhadap Al-Quran itu tidak bisa dibantah lagi bagi umat Islam ya. Karena itu adalah sebuah kebenaran yang tidak mungkin dibuktikan lagi. Nah, kemudian kalau ada yang mengatakan begini, api panas, itu pun aksioma. Sebab ketika nyebut api panas, Rama tidak mungkin masuk ke api unggun atau badannya disiram dengan bensin atau dengan air tanah, dengan minyak tanah, kemudian dibakar untuk mengatakan bahwa memang betul api itu panas. Jadi ketika orang mengatakan api panas dan Rama percaya, nah itu disebut postulat ya, atau aksioma. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah aksioma atau postulat atau prinsip-prinsip dasar. Pancasila 5 dasar kan gitu. Artinya bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu adalah sebuah sumber kebenaran dalam berbangsa dan bernegara. Kalau negara ini ingin maju, ingin makmur rakyatnya, ingin aman dan sentosa, peganglah Pancasila. Nah, Pancasila sudah menjadi prinsip-prinsip dasar atau aksioma atau postulat. Pernyataan api panas, kemudian air es itu dingin, ujung pisau tajam, itu adalah postulat. Ini suatu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Hampir setiap disiplin ilmu pasti ada postulatnya. Hampir setiap disiplin ilmu pasti ada postulatnya. Karena memang itu menjadi hal yang terpenting dalam dasar-dasar sebuah keilmuan. Termasuk dalam logika ada postulat, ada prinsip dasar, ada aksioma, ada 4 postulat yang menjadi dasar dalam berpikir tafsir. Kalau Anda ingin berlogika yang benar, maka Anda harus paham dulu postulatnya. Gitu. Ada 4 postulat, 3 dari Aristoteles dan 1 dari Spinoza. Jumlahnya jadi 4. Apa yang 4 itu? Ya, postulat itu sebagai dasar berpikir. Yang pertama ada yang disebut dengan principium identitatis. Ada yang disebut dengan principium identitatis. Apa itu principium identitatis? Prinsip kedirian. Artinya bahwa sesuatu itu hanya sama dengan dirinya. A hanya sama dengan A saja. B hanya sama dengan B saja. Tidak mungkin A sama dengan A aksen. Tidak mungkin B sama dengan B aksen. Terlebih A itu sama dengan B, itu tidak mungkin. Nah, makanya prinsip identitas, sesuatu itu hanya sama dengan dirinya saja. Rulia itu hanya sama dengan Rulia saja. Mungkin dia mirip misalnya Syahrini, mungkin dia mirip misalnya Kiki Soeharto, ya mirip saja. Tapi bukan ya. Mirip itu tidak sama. Jadi prinsip identitas itu adalah bahwa sesuatu itu tidak mungkin sama dengan yang lain, tetapi hanya sama dengan dirinya saja. Contoh misalnya saya bawa ballpoint. Ballpoint ini sama dengan yang mana? Dengan ballpoint ini. Jadi A hanya sama dengan A. A tidak mungkin sama dengan A aksen, terlebih dengan B. Itu adalah prinsip identitas atau prinsip kedirian. Bahasa latinnya principium identitatis. Itu sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena ini sangat membantu misalnya dalam dunia kepolisian. Nah, karena kata Aristo bahwa di dunia ini tidak pernah ada spesies yang sama. Di dunia ini tidak pernah ada spesies yang sama. Entah itu manusia, entah itu tumbuhan, entah itu binatang, entah itu benda-benda padat atau benda cair, tidak ada yang sama. Itu prinsip identitas itu. Makanya polisi sangat mudah ketika ingin menangkap penjahat, asal ada jejak. Dari mana jejak itu? Itu dari sidik jari. Sidik jari itu jumlah manusia yang ada 5 miliar itu tidak pernah ada yang sama sidik jari itu. Jadi sangat mudah bagi polisi itu.
Kalau ingin menangkap penjahat, penting ada peninggalan jejaknya. Ya, maaf, kalau saya menggurui Anda ya. Kalau Anda mau jadi penjahat, Anda harus pakai sarung tangan. Nah, 5 sidik jari Anda dia akan terdeteksi. Apalagi sekarang kan di KTP itu pasti sidik jari Anda ada, mata Anda ada, itu kan, gigi Anda ada, itu ada semua. Jadi bagi polisi tidak susah ya, karena teori kejahatannya tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti akan meninggalkan jejak sekecil apapun. Gitu. Oke, kembali kepada prinsip identitas. Jadi kenapa polisi sangat mudah menangkap pelaku kejahatan? Karena memang ada bekas manusia yang dalam bentuk sidik jari yang tidak sama yang jumlahnya 5 miliar itu. Ya. Kemudian ada pesan moral juga. Apa pesan moral? Jadilah diri Anda sendiri. Itu sebenarnya. Jadi ketika prinsip identitas Anda bangun dalam sebuah dasar moral, maka Anda itu akan menjadi diri Anda sendiri. Bolehlah Anda kagum dengan guru Anda, boleh kagum dengan idola Anda, boleh kagum dengan tokoh-tokoh hebat, bolehlah Anda kagum. Tetapi Anda tidak mungkin menjadi mereka. Nah, ingat, tidak mungkin Anda jadi mereka. Walaupun Anda menyerupai, tidak akan sehebat mereka. Tetap Anda akan menjadi nomor 2. Maka pesannya, jadilah nomor 1. Jadi kalau Anda yang namanya Harun, jadilah Harun. Kalau namanya Anda Febi, jadilah Febi. Kalau Anda namanya Rama, Rulia, Desti, jadilah orang itu. Jadi jangan jadi orang lain. Jangankan jadi orang tua Anda, jadi guru Anda. Jadi kembaran pun tidak boleh. Kembarannya pun tidak boleh. Itu pesan moralnya ya. Jadi please, itu bukan hanya pada aspek logika bahwa sesuatu itu hanya sama dengan dirinya, tetapi juga kita harus menjadi diri kita sendiri. Itu yang pertama, postulat logika. Yang kedua ada principium contradictoris. Jadi dalam logika itu ada principium contradictoris, yaitu prinsip pertentangan. Apa yang dimaksud dengan prinsip pertentangan? Ini merupakan kelanjutan atau penguatan dari prinsip identitas. Artinya, sesuatu itu tidak mungkin mempunyai 2 karakter yang berbeda dalam diri yang sama. Oke, saya ulangi, seseorang itu tidak mungkin mempunyai sifat atau karakter yang berbeda dalam diri yang sama. Contoh, misalnya begini, ada yang namanya misalnya Peri. Nah, ada yang namanya Peri misalnya. Yang namanya Fanalilah misalnya. Fanalilah itu orangnya rajin dan malas. Oh, itu tidak bisa. Fanalilah itu kalau tidak rajin, tidak malas. Kalau tidak malas, ya rajin. Tidak mungkin ada 2 karakter yang berbeda. Harun itu pemuda yang tampan dan buruk rupa, nggak bisa itu. Atau Rama itu pemuda yang pintar juga bodoh, nggak bisa itu. Itu namanya principium contradictoris. Maka harus memilih salah satunya. Rama tampan atau Rama jelek, cukup. Jadi prinsip contradictoris itu sesuatu tidak mungkin mempunyai 2 karakter yang berbeda dalam diri yang sama. Atau seseorang itu tidak mungkin berada pada 2 tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Seseorang itu tidak mungkin berada pada 2 tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Misalnya begini, Rulia kelahiran Sumedang dan Bandung itu tidak bisa itu. Berarti Rulia mesti kelahiran Sumedang atau kelahiran Bandung, salah satunya. Tetap aja nanti akan dikatakan bahwa Rulia kelahiran Sumedang atau Rulia kelahiran Bandung. Mungkin kedua-duanya. Prinsip ini sangat membantu kepada kepada aspek pemikiran, bahkan pada aspek kepolisian, misalnya pada alibi ya. Nah, seseorang yang dinyatakan sebagai penjahat atau tersangka itu bisa beralibi. Misalnya begini, saya membunuh Rama karena saya menyukai Rulia misalnya, dan Rulia itu berpacaran dengan Rama. Nah, saya nggak suka Rama itu berhubungan dengan Rulia, maka saya bunuh misalnya. Tapi polisi tiba-tiba menangkap saya. Saya maka gampang mengatakan, Pak, kata siapa saya membunuh
Rulia. Itu teman-teman di bahwa Anda itu suka Rulia dan Rulia itu pacarnya Rama misalnya. Dan kemungkinan Rama itu dibunuh oleh Anda, oleh Muhlas misalnya. Nah, maka saya bisa menggunakan prinsip kontradiktoris. Sebab waktu hari Selasa jam 7 misalnya, tanggal 22 misalnya, Muhlas sedang umroh. Sementara Rulia meninggal di kampus. Mana mungkin misalnya Muhlas bisa membunuh di kampus pada Muhlas sedang umroh di Mekah atau di Arab Saudi. Sebab polisi akan berpegang seseorang tidak mungkin berada pada dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Itu alibi. Makanya alibi juga penting. Nah, jadi hal yang sangat penting, tidak mungkin seseorang itu berada pada dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, itu menjadi dasar logis. Itu adalah principium contradictoris. Pesan moralnya apa kira-kira? Maka Anda jangan jadi orang yang hipokrit ya, jangan jadi orang yang munafik. Nah, yang munafik. Nah, orang munafik itu dia melawan prinsip kontradiktoris. Kadang-kadang dia menjadi seorang yang taat ketika dia banyak uang, tapi menjadi orang yang maksiat, nyuri, nyolong gitu ya, ketika dia sedang tidak punya duit. Ketika dia tidak banyak orang, dia tidak nyontek, tapi ketika banyak orang dia nyontek, atau sebaliknya. Itu namanya munafik ya. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan berbeda, apa yang di hati dengan perbuatan juga berbeda. Itu adalah melanggar principium contradictoris. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ada principium exclusivity. Nah, principium exclusivity. Apa itu principium exclusivity itu? Yaitu prinsip penolakan jalan tengah. Oke, dalam logika itu tidak pernah ada kompromi. Kalau tidak hitam, ya putih. Kalau tidak hidup, ya mati. Kalau tidak di darat, ya di laut kan gitu. Kalau tidak siang, ya malam. Itu adalah exclusivity. Tidak mungkin ada kompromi jalan tengah. Misalnya begini, jalan tengah itu. Orang itu, orang yang pintar atau orang yang bodoh? Enggak, orang itu biasa-biasa saja. Kata biasa-biasa itu bodoh sebenarnya. Orang itu benar atau salah? Itu orang peragu. Peragu itu berarti salah. Kapal itu jatuh di darat atau di laut? Di pantai. Pantai itu berarti laut. Udah kan? Orang yang tertabrak itu mati atau hidup? Enggak, dia masih sekarat. Sekarat itu berarti hidup. Orang yang mati itu laki-laki atau perempuan? Enggak. Bukan laki-laki, bukan perempuan, itu bencong. Bencong itu pasti laki-laki. Sebab tidak pernah ada bencong itu perempuan. Oke? Nah, jadi tidak mungkin ada kompromi dalam itu dalam logika. Kalau tidak iya, berarti tidak. Kalau tidak benar, berarti salah. Kalau tidak salah, ya benar. Oke. Bisa dipahami ya? Itu adalah prinsip exclusivity. Tidak ada kompromi jalan tengah dalam logika itu. Kalau tidak iman, ya kafir. Kalau tidak masuk surga, ya neraka. Kalau tidak pintar, ya bodoh. Seperti ini penjelas ya, sebagai bagian dari prinsip kontradiktoris, prinsip pertentangan yang tadi ya. Jadi artinya dia tidak mungkin melakukan kompromi jalan tengah. Misalnya pilih aku atau dia. Nah, aku tidak milih engkau, tidak milih dia, tapi milih yang lain. Atau itu dia tidak mempunyai prinsip exclusivity. Nah, berarti dia memang buaya darat kalau begitu. Misalnya begini, Rulia itu kan pacarnya ya Harun, ya Rama misalnya. Kata Harun itu begini, Rulia, kamu itu milih Rama atau milih saya? Aku tidak milih Rama dan tidak memilih Harun, tapi memilih Pamulas misalnya. Itu berarti buaya perempuannya itu kalau begitu. Sebab tidak mungkin ada kompromi di antara dua atau ada alternatif yang lain. Atau tadi kata enggak, aku tidak mungkin meninggalkan Harun dan tidak mungkin meninggalkan Rama. Wah, itu lebih gila lagi itu. Jadi Anda melakukan poliandri itu kalau begitu. Padahal dalam logika itu kalau tidak Rama, ya Harun. Kalau tidak Harun, ya Rama. Tidak mungkin kedua-duanya, apalagi ada alternatif yang kedua, yang lain, ketiga atau yang keempat. Itu lebih bahaya lagi. Itu berarti logikanya jelek kalau begitu. Oke, itu principium exclusivity. Jadi prinsip penolakan jalan tengah. Dalam logika tidak pernah ada kompromi. Oke. Dan itu yang tiga itu dirumuskan oleh Aristoteles. Jadi yang tiga itu yang prinsip identitas,
atau kedirian prinsip kontradiktoris atau pertentangan dan prinsip eksklusivity itu adalah yang diformulasikan oleh Aristoteles. Kemudian ada satu lagi tambahan ini sebagai penjelas dari Spinoza, baru Spinoza, yang disebut dengan principium sufficientis. Principium sufficientis. Apa itu? Prinsip kausalitas. Artinya sesuatu itu terjadi itu karena ada sebab. Akibat itu pasti karena ada sebab. Contoh misalnya begini. Ketika Anda ke hutan, kemudian Anda tidak tahu jalan, tidak tahu arah, tapi Anda melihat ke atas ada kepulan asap. Apa yang dalam logika Anda? Pasti karena Anda berpegang pada principium sufficientis. Kalau ada asap, berarti ada api. Kalau ada asap, berarti ada api. Maka Anda akan mendekat. Kalau ada api, berarti ada gesekan, ada gerakan. Sebab tidak mungkin ada api kalau tidak ada gerakan. Mungkin ada gerakan yang teratur, mungkin orang yang sedang halus atau sedang masak-masak. Atau gerakan yang tidak teratur, mungkin gesekan karena tertiup angin. Ranting yang kering tertiup angin bergesekan, maka jadilah api. Bisa seperti itu. Nah, ketika Anda dekati, ternyata yang sedang lari. Apakah Anda lari? Tidak mendekat kalau yang sedang lari. Atau ternyata ketika mendekat, ada kebakaran hutan. Apakah Anda mendekat atau lari? Lari. Pasti Anda memadamkan. Kalau lari berarti ada pengacau itu. Padamkan sekira bisa. Tapi kalau kira-kira mengganggu keselamatan Anda, ya Anda lari saja. Gitu. Oke, jadi kenapa ada api? Karena ada gerakan. Mungkin gerakan yang teratur atau gerakan yang tidak teratur. Nah, dari mana gerakan itu ada? Sebab lagi kan? Gerakannya adalah akibat. Sebabnya apa? Energi. Nah, oke. Dari energi. Dari mana energinya itu? Energi adalah dari sumber energi. Kan atau hukum fisika, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi yang berubah bentuk saja. Jadi apapun yang terjadi pasti ada sebab akibat, pasti ada sebab-sebab sebelumnya. Persis seperti Anda sekarang, mengapa Anda belajar logika hari ini? Pasti ada sebab. Oh, karena pada jam yang sudah dipastikan dalam jadwal itu tidak bisa dilaksanakan karena Pak Mullah sedang ada kegiatan misalnya. Maka digeserlah. Bisa begitu kan hukum sebab akibat. Jadi apapun peristiwa pasti ada sebabnya. Kecuali yang disebut dengan causa prima. Itulah yang disebut dengan sesuatu sebab yang tidak disebabkan. Kata kelompok agamawan itulah yang disebut dengan Tuhan ya. Nah, tapi kalau menurut Aristoteles enggak, itu namanya causa prima, yang bergerak tetapi tidak bergerak. Penyebab dari segala penyebab. Itu disebut causa prima. Jadi semua pergerakan itu akan berhenti pada causa prima, jadi sebab yang tidak disebabkan. Nah, di dalam prinsip subsistensi ini ada dua model ya, ada model daur, ada model tasasur. Jadi ada model berantai yang disebut dengan tasasur. Misalnya, kenapa ada Anda? Karena ada bapak dan ibu. Kenapa ada bapak? Karena ada kakek. Dari mana kakek? Kakek dari buyut. Buyut dari mana? Dari bau. Bau dari mana? Dari jangawaring. Jangawaring dari mana? Dari udeg-udeg. Udeg-udeg dari mana? Dari gantung siwur. Gantung siwur dari mana? Dari aur kacang. Aur kacang dari mana? Dari katu carmawur. Nah, katu carmawur dari empat galong dan lain sebagainya. Nah, itu kan pasti Anda tidak paham itu 7 turun ke atas. Itu pasti Anda harus tahu. Jangan-jangan jangawaring Anda, udeg-udeg Anda itu seorang dalam kan gitu. Atau seorang Habib bisa saja kan begitu. Jadi Anda harus tahu ya, tapi Anda kan tahu sampai bau ya, atau buyut paling bau, jangawaring, udeg-udeg, gantung siwur, gantung mawur, empat galang, Anda pasti nggak paham itu. Padahal ciri khas orang-orang Islam itu tahu jejak leluhurnya ya. Oke, jadi Anda bisa tasawuf ya, dan itu akan mentok pada causa prima juga. Atau ada istilah daur, berputar. Daur berputar. Contoh misalnya begini. Dari mana hujan? Hujan berasal dari awan. Nah, awan yang terkena air, terkena angin. Nah, gitu kan. Nah, dari mana awan? Awan adalah pukulan mega. Karena apa? Karena air terpanaskan oleh sinar matahari, maka menjadi menguap ke atas. Nah, dari mana air itu? Dari laut, dari sungai. Dari mana air dari laut, sungai itu? Dari air hujan. Hujan dari mana? Ya ternyata berputar seperti itu. Itu namanya awan. Jadi berputar. Jadi
prinsip subspesies itu bisa berbentuk persatso, juga bisa berbentuk dawet, dan itu ada dalam kajian logika. Jadi 4 prinsip dasar itulah yang menjadi dasar utama berpikir Anda. Pertama, Anda harus tahu bahwa sesuatu itu tidak mungkin sama dengan yang lain, tapi akan sama dengan dirinya. Yang kedua, tidak mungkin sesuatu itu mempunyai sifat yang paradok di dalam dirinya, ya, kontradiktoris, prinsip pertama. Yang ketiga, tidak mungkin sesuatu itu mencari alternatif jalan tengah atau jalan ketiga, tidak mungkin dalam logika itu. Kalau tidak benar ya salah, kalau tidak salah ya benar. Dan yang keempat, itu sudah pasti apapun yang terjadi itu pasti ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya serahkan lagi ke Pak Helmi. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman semua sahabat-sahabat di kelas ini ada yang mau bertanya tentang 4 postulat dalam logika tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Mukhlas. Tadi ada 4, 3 dari Aristo dan 1 dari Spinoza. Ada yang mau bertanya dari teman-teman? Ada Pak. Fatia. Oke, Fatia. Siapa namanya? Fatia Izatunisa dari kelas TP2B. Oke. Saya izin bertanya Kak tentang prinsipium kontradiktoris. Itu kan tidak mungkin punya 2 sifat atau karakter berbeda dalam diri yang sama gitu kan. Lalu bagaimana dengan kasus alter ego gitu Pak? Kayak kan ada seseorang yang sifatnya sebenarnya pemalu, namun dia menciptakan alter egonya itu pemberani. Saya pernah baca artikel tentang Beyonce. Jadi dia punya alter ego itu namanya Sasha Fierce, dan dia pakai alter ego yang pemberani ini untuk menyanyi gitu Pak. Apakah itu termasuk melawan postulat ini atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Atau langsung jawab? Mungkin langsung jawab dulu Pak ya, biar memantik yang lain untuk bertanya Pak. Begini, karakter itu seperti itu dalam psikologi itu nggak normal. Sebab dia mempunyai karakter ganda. Pertanyaan, apakah yang punya karakter ganda itu orang normal atau tidak? Sama dalam logika pun begitu. Jadi kalau ada orang yang punya 2 karakter yang karakter itu menyalahi prinsip yang sudah baku. Sama, apapun tidak bisa itu. Maksudnya prinsip itu ada, tetapi dalam standar logika atau standar yang normal itu bermasalah. Itu pasti bermasalah. Dia itu senyum tapi membunuh, gitu kan? Dia itu memberi tapi dia sampai berjita. Nah, itu nggak normal itu. Kalau dia memberi berarti dia dengan senyum, dengan ramah gitu. Kalau menjita berarti dia dengan mata yang berotot misalnya, atau dengan muka yang masam, yang muram kan begitu. Jadi dalam psikologi pun itu termasuk orang yang tidak, maksudnya tidak normal, tidak normal. Logika pun sama. Makanya dalam logika itu Anda dituntut berpikirnya kalau tidak A ya B, kalau tidak B ya tidak mungkin AB atau tidak mungkin C, pasti harus salah satunya. Jadi Anda itu berkarakter yang pemberani atau yang penakut? Anda itu berkarakter yang jujur atau orang yang berbohong nanti? Bukan berarti dalam diri manusia tidak ada karakter bohong, ada, cuma rasa bohong, sifat bohongnya kalah dengan sifat jujur, sifat takutnya kalah dengan sifat pemberani, atau sebaliknya sifat berani kalah oleh sifat yang penakut. Jadi nggak mungkin kedua-duanya ada. Kadang-kadang dia pemberani, kadang-kadang dia bohong, kadang-kadang dia penakut, nggak bisa. Pasti ada salah satu. Kalau muncul kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan, berarti itu bermasalah secara psikologi maupun bermasalah secara logikanya. Oke, begitu Neng Fatia ya, bisa dipahami? Bisa Pak, insya Allah. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Fatia buat pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau mau ada jawaban lain mungkin dari teman-teman? Rama, Rulia, Panalila. Rulia deh. Tadi tentang alter ego ya, prinsipium kontradiktoris. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Izin memberikan pendapat Pak.
Oke, Elza. Izin menambahkan dari Pak Mulas ya. Benar, aku baru selesai nonton kan. Kalau misalnya alter ego tuh nggak bisa masuk ke dalam tubuh seseorang tuh langsung di satu waktu. Pasti ada pergantiannya. Misalnya alter egonya yang masuk dulu untuk ngambil alih tubuhnya, ataupun dari sifat aslinya. Jadi dalam satu waktu tuh nggak bisa sekaligus dua sifat yang berbeda gitu, yang bertentangan gitu. Lagi sih Pak. Siap, terima kasih Elza. Yang lain? Ada 95 lebih di sini yang masuk. 100 orang. Dari Rama? Harun? Tidak ada. Tanya, menambahkan? Kalau prinsip yang tidak ada kompromi itu wajib diterapkan mungkin oleh perempuan-perempuan, karena kalau ada suami yang mau poligami itu kamu apa dia, nah itu langsung dikeluarkan pernyataan itu bisa untuk teman-teman sahabat di perempuan ke depannya dalam kehidupan, karena semua hal ini itu memang ada dan ada di sekitar kehidupan kita seperti itu. Dan tadi betul kata Elza, dalam psikologi memang tidak ada dalam waktu bersamaan seseorang itu bisa masuk ke dalam dua karakter. Tadi Pak Mulas juga sudah menyampaikan kalau ada dua itu berarti tidak normal, karena dalam identitas itu dijelaskan bahwasanya ada satu dalam dirinya dia. Kalau dua itu kontradiksi, kalau itu dia ada dua berarti tidak normal, seperti itu. Nah, mungkin ada yang lain yang mau bertanya lagi. Atos. Alivia Yudia mau bertanya, mau menanggapi dari keempat komponen ini. Tadi saya juga udah catat Pak Mulas yang bertanya dan menambahkan tentang alter ego. Oke, Rafli Ahmad ya. Iya Pak. Ya, Rafli Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, mohon maaf mau izin bertanya. Kan tadi Bapak menjelaskan bahwa Aristoteles itu mempunyai gagasan yang tidak menerima pertentangan dalam suatu pribadi. Tetapi tadi dikatakan bahwa ada sumber penggerak yang bahwa dia itu menjadi sumber bergerak sekaligus dia itu tidak bergerak. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi begini, dalam Principium Sufficientis itu di dalam tataran makhluk ya, tataran manusia biasa atau makhluk itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Jadi apapun pasti ada sebab. Tapi karena orang akan bertanya sebab itu dari mana asal, untuk menjelaskan asal-usul ya. Sebab kalau tidak diakhiri, nah itu logikanya, kalau tidak diakhiri maka akan terus unlimited, tidak akan terbatas. Nah sementara ini harus segera diakhiri, maka Aristo menciptakan konsep kausal prima, penyebab dari segala sebab yang tidak disebabkan. Gitu. Sebab ini untuk mengakhiri tasalsul. Nah, makanya untuk mengakhiri tasalsul dia menyebut ada sesuatu yang disebut dengan kausal prima. Dia tidak menyebut Tuhan, tapi orang-orang kaum agama menyebut itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi Aristoteles tidak menyebut itu Tuhan, tapi kausa prima. Bergerak tetapi tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena teknik sudah sempurna. Jadi kalau sudah tidak bergerak berarti sempurna itu. Sebab yang bergerak itu adalah ketidaksempurnaan sebenarnya. Berbicara tanpa harus menggunakan kata-kata. Makanya kan Tuhan itu la sautun wala harf. Jadi Tuhan itu kalau berfirman tidak bersuara dan tidak berkalimat, tidak berkata kan. Itu kalau berfirman ya. Jadi kalau kita masih pakai suara, masih pakai kalimat, nah berarti kita menunjukkan butuh yang penyempurna. Makanya dalam beberapa kata-kata yang romantis ya dulu itu, ketika aku melihat wajahmu, semua kata dan kalimat tidak sanggup untuk menggambarkan kecantikan dan keindahan wajah. Kan gitu. Nah, artinya betapa terbatasnya kata-kata manusia itu. Nah, tapi bagi Tuhan nggak ada masalah gitu kan. Nah, karena
ketika ruang lingkup tidak masuk pada dimensi teologi, tapi dalam dimensi yang real, manusiawi ya gitu. Karena untuk Tuhan itu kan adekuat ya, jadi tidak bisa dibedahi dengan kata-kata manusia. Persis seperti jangankan Tuhan ya, perasaan Anda saja, rasa cemburu Anda kepada si A, kepada si B itu akan beda. Misalnya Anda punya pacar banyak, rasa cinta pasti akan berbeda-beda. Termasuk rasa pun beda-beda. Yang misalnya yang buaya darat, misalnya yang ada yang buaya darat, itu pasti rasa cinta akan berbeda kepada si A, kepada si Eno, kepada si Epon, kepada si Eti, itu akan berbeda itu. Tidak bisa tersampaikan dengan kata-kata. Oke. Jadi logika itu untuk mengakhiri pasal sul. Jadi paham ya? Baik, Pak. Hatur nuhun, Pak. Siap, Rafli, terima kasih, pertanyaannya bagus itu. Ada lagi yang mau bertanya atau masih ada yang mau membahas soal gerak? Mantap. Oh, baru ada yang masuk lagi, Arif Nur Sidik, Pak. Baru masuk. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Saya Ali ya? Ali dari jurusan apa Ali? Ali siapa namanya? Ali Fahmun dari jurusan PP2A. TP2A. Oke. Ya, silakan. Ali. Saya mau bertanya, kalau dalam penyelesaian suatu masalah itu bisa nggak ngomongnya kayak kalau penyelesaian masalah biasanya ambil jalan tengah, berarti kan itu bertentangan dengan prinsipum yang eksklusivity ya. Nah, itu benar atau enggak ya, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Ini seharusnya pertanyaan untuk pertemuan ke-14. Karena selain logika ada dialektika, Nah, jadi Anda mohon dicamkan, digarisbawahi ya. Kalau logika itu diterapkan untuk benda-benda yang sifatnya statis, ya. Benda yang sifatnya statis, yang tidak berkembang, yang sudah permanen. Nah, sementara suatu yang sifatnya dinamis itu pasti akan berbicara dialektika. Berbicara tentang misalnya perkembangan sosial, perkembangan ilmu misalnya, atau fenomena di masyarakat, itu pasti suatu yang sangat berkembang. Atau suatu yang sifatnya perasaan itu juga sama kan, suatu yang dinamis. Maka ketika ada persoalan yang sifatnya humaniora, kemanusiaan, pasti akan melibatkan cara berpikir dialektika, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Karena sintesis akan menjadi tesis baru. Kita harus lebih pertemuan 14 ya, kita berbicara tentang dialektika. Nah, tapi Anda bagus. Jadi logika itu hanya untuk sesuatu yang sifatnya statis ya. Ketika benda-benda mati gitu kan, sesuatu yang tidak punya perasaan gitu kan. Itu logika ya, itu logika. Tapi kalau untuk sesuatu yang hidup, yang dinamis, ada aspek perasaan, ada aspek pikiran gitu kan, ada kemauan, ada hasrat, maka tidak cukup saja dengan logika, harus dialektika. Makanya orang-orang yang hebat, yang pintar pasti akan mencari jalan tengah. Nah, dalam politik kita biasa saja, dalam politik itu kompromi itu sesuatu yang sifatnya dialektik. Jadi kalau kompromi itu bukan logika, tapi kalau 2 ditambah 2 4 itu logika. Tapi kalau 2 ditambah 2 itu 5 itu bukan logika, itu dialektika. Gitu kan? Misalnya begini, 1 ditambah 1 itu menurut logika pasti 2. Tapi dalam dialektika itu bisa saja 1, itu bisa saja 3, itu bisa saja 4. Sebab ada kemungkinan. Jadi untuk hari ini kita akan bicara logika dulu karena itu menjadi dasar untuk dialektika. Sebab dialektika tanpa logika itu pasti nanti akan banyak akan banyak hambatan atau akan banyak kerepotan di dalam berdialektikanya. Nah, jadi dasar dialektika itu adalah logika. Gitu. Itu Ali ya. Nah, jadi intinya kalau logika itu untuk sesuatu yang sifatnya statis, sementara dialektika itu sifatnya yang dinamis. Logika itu sesuatu yang sifatnya pakai perasaan, ada
aspek pikiran, ada kemauan. Kalau logika ya sesuatu yang hampa dari perasaan, hampa dari pikiran kan. Bisa dipahami ya? Ya Pak, bisa. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ali. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kamu mau memahami perasaan perempuan kamu dengan logika itu masih kurang. Jadi harus ditambah dengan dialektika. Gitu. Oke, pelajaran. Dialektika ya. Kenapa kok senang dengan misalnya? Itu bukan karena cantik, ada perasaan yang lain kan bisa. Jadi Anda belajar logika sekaligus belajar memahami secara kehidupan dan seluruh kehidupan di sekitar kalian, terlebih soal perasaan-perasaan kalian ini yang masih muda-mudi. Oke, dari yang lain masih ada pertanyaan lagi. Tadi Rafli dari jurusan apa ya? Saya belum tulis jurusannya. Nanti kasih tahu ya. Oke, lanjut, masih ada mau pertanyaan lagi yang lain dari teman-teman? Mil Pisani baru bergabung. Oke. Harun? Arina Salma ada? Yang perempuannya mungkin ada mau bertanya? Oh iya, perempuan. Wah, Harun sudah on cam. Mau nanya nggak Harun? Alhamdulillah cukup kak. Cukup ya. Ada lagi yang mau tanya dari sahabat-sahabat? Kalau gak ada yang tanya aja sama Akang Kang, yang oke Kang. Oke, yang oke. Yang oke nanti siap-siap ya. Siapa nih? Langsung pada on cam. Rafa Hijaz. Oh, Dita bersuara. Dita kayaknya mau nanya Dita. Ya, kalau mohon izin mau bertanya gitu. Sebenarnya kita tuh masih pusing gitu. Apa itu sholat ya? Yang tadi jelaskan itu masih agak pusing. Terus Dita juga mau nanya gitu ke Bapak, mohon izin Pak Mukhlas, untuk postulat dengan aksioma itu sama atau tidak gitu, karena waktu itu pernah baca gitu bahwasanya ada yang menyatakan bahwasanya postulat itu sama gitu sama aksioma. Terima kasih. Jadi begini, intinya antara aksioma dengan postulat dalam perkembangan terakhir itu disamakan saja, karena intinya maupun aksiom maupun postulat itu sesuatu yang sudah pasti ya, dan sudah pasti meskipun cara akar kata itu pasti berbeda ya. Aksioma dan postulata itu, postulatum itu beda ya, silakan Anda secara etimologi. Tetapi dalam pemahaman sekarang aksioma dengan postulat itu berbeda. Posisi kata perempuan dengan wanita. Nah, sekarang kan orang menjumbuhkan. Dia wanita, dia perempuan. Perempuan itu beda kan? Jadi contoh gitu kan. Kalau wanita itu dari kata wanita, dari kata betina kan. Jadi makhluk Tuhan yang mempunyai kandungan ovum yang bisa melahirkan. Ada glandula mamae. Itu namanya batina ya, betina atau wanita. Nah, kalau perempuan itu bukan hanya dia bisa ada ovum, bisa melahirkan glandula mamae, tapi dia punya keahlian empuk ya, empuk perempuan, perempuan, bukan perempukan, perempuan ya. Nah, artinya orang yang punya keahlian, empuk itu kan orang ahli. Jadi kalau perempuan itu berarti dia ahli, dia ahli misalnya keterampilan, dia ahli menata rumah tangga, dia ahli berminis, dia punya keahlian lah, itu namanya perempuan. Makanya Anda jangan senang ketika disebut wanita, sebab tidak ada bedanya dengan kucing, yang kucing wanita kan, kucing betina. Tidak ada bedanya dengan kambing yang betina, yang wanita kan. Tapi kalau perempuan itu khusus untuk manusia yang punya peradaban, yang punya hak, yang punya kemampuan, yang punya keahlian, perempuan. Jadi bisa saja wanita untuk manusia bisa, kalau dia tidak punya akhlak, kalau dia tidak punya keahlian gitu. Sama postulatum dan aksioma yaitu pada dasarnya itu sama intinya kan. Oke. Kemudian yang paling Anda yang garis bawahi, aksiom atau postulat itu sesuatu yang pernyataan yang tidak diragukan lagi gitu. Pernyataan yang tidak diragukan lagi. Misalnya begini. Kata begini, bahwa
bahwa kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Sebab tidak mungkin orang tua membenci anaknya. Betul anak itu jahat ya. Meskipun anak itu jahat. Jadi secara fitrah bahwa orang tua itu pasti sayang kepada anak. Dari mulai dia dilahirkan sampai dia dewasa, tetap orang tua akan sayang kepada kita. Itu namanya postulat. Tapi kalau kasih sayang anak hanya sehasta, hanya sesaat kepada orang tua, iya. Karena anak itu akan banyak pertimbangan-pertimbangan ketika dia akan berbuat baik kepada orang tua. Mungkin hanya orang-orang yang saleh gitu kan. Tapi kebanyakan anak hanya hanya berterima kasih kepada orang tua hanya pada sikap-sikap saja yang dia bisa memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Tidak seperti orang tuanya dulu kan. Makanya dalam anekdot, kalau orang tua anaknya 12, dia mampu mengurus anaknya yang 12. Tapi anak yang 12 tentu mampu mengurus orang tuanya yang 1 atau yang 2 itu. Itu namanya postulat. Itu sudah dipastikan begitu. Air beraninya tidak mungkin bersatu, itu postulat. Benar itu. Jadi Anda nggak usah bawa minyak, bawa air, coba dikatakan, pasti akan berpisah. Ya, Anda nggak usah melakukan hal itu lagi. Itu sebuah kesia-siaan. Jadi kalau postulat itu dicoba itu adalah sebuah kesia-siaan. Biasanya postulat itu karena hasil kajian yang sudah dicoba, hasil eksperimen dari bertahun-tahun, dari berabad-abad. Begitu aja. Lompat ya ke bawah, nggak mungkin lompat ke atas. Terjun ke bawah, naik ke atas itu namanya aksional. Kata orang Sunda amdahar, dahar kan gitu. Tapi lompat nggak bisa itu. Aksional. Jadi sesuatu yang menjadi kebenaran tanpa harus dibantah. Ya. Undang-Undang Dasar 45 Pancasila itu adalah aksioma postulat bagi bangsa Indonesia. Termasuk ADART bagi organisasi itu adalah postulat. Hasil konsensus, hasil dari kesepakatan bersama. Tidak harus dibantah itu. Dulu waktu berbantah-bantahnya, waktu berumusan saja. Ketika suara ketok palu itu menjadi aksioma. Itu Neng ya. Anda pun sama, misalnya perempuan berperasaan halus. Itu aksioma. Sebab dimanapun kapan perempuan sudah berperasaan halus, tidak mungkin perasaan yang kasar perempuan itu halus ya, bukan lemah halus. Kalau laki-laki rasional, gitu kan, rasional. Perempuan pakai perasaan. Gitu. Yang wajar perempuan itu menangis, karena menangis itu adalah ungkapan dari perasaan. Jadi kalau ada laki-laki yang suka menangis, berarti anda itu perasaannya terlalu halus, gitu ya. Kalau perempuan rasional juga itu keluar dari prinsip dialektis. Perempuan kita aja apa perasaan dalam berita. Oke. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Insya Allah. Oke, kita berarti sudah dapat dipahami kita ya, bedanya postulat dan aksioma. Pada pertemuan hari ini perkembangannya itu ditambahkan sama seperti bahasa sebenarnya itu sama saja maknanya, kayak ada kangen sama ibu sama, tapi di masyarakat itu pasti yang sering hanya 2 itu aja, tapi di atasnya lagi ada lebih yang diformil itu kan juga makna itu jarang-jarang dipakai, sama saja seperti itu maksudnya. Oke, dari yang lain dari yang masih bertanya, izin bertanya Pak Arif. Oke Arif. Ya Pak, perkenalkan nama Arif Sidik dari jurusan Tasawuf Psikoterapi A. Kalau tadi kita bertanya tentang aksioma dan postulat, nah Arif pernah mendengar bahwa ada postulat logika dan juga postulat ilmu pengetahuan. Nah pertanyaannya, apakah postulat logika dan postulat pengetahuan itu sama Pak? Atau memang ada perbedaan? Dalam awal kuliah yang saya sampaikan bahwa aksioma dan postulat itu ada dalam setiap disiplin apapun. Itu menjadi suatu yang dasar dalam apapun. Misalnya di dalam partai politik, apa itu postulatnya? Partai politik tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah itu postulat. Postulat. Sama partai biasa itu. Dan partai kita berpolitik dan kalau sama saya matematika begini bila ada
dalam tasawuf. Oke, tadi Arif ya. Iya Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Baik, Arif, terima kasih juga sudah ada lagi yang bertanya. Jadi setiap semua disiplin ilmu itu mempunyai postulat ya, sudah dicontohkan juga partai politik. Kalau nanti teman-teman berpolitik, sahabat-sahabat yang berpolitik, jangan pakai logika keimanan dalam berpolitik, tapi pakai logika politik itu adalah logika kekuasaan. Keimanan Anda yang sampai sakit di politik. Jadi jangan sampai berpikir dengan logika, kita bisa berpikir dengan lurus dan baik pada fungsinya masing-masing. Gitu. Mungkin ada yang lain yang berbuat positif, ada yang baru masuk saya juga baik ada yang perempuan Khadijah bagaimana sahabat-sahabat masih ada yang mau ditanyakan lagi perihal postulat dalam logika. Apa ya? Saya dapat 3 bulan. Jadi kalau mulai kamu itulah cinta postulat padamu gitu. Sudah dapat lagi gitu. Siap. Oke, makasih ya. Itu untuk penegasan saja ya. Untuk dari yang lain, masih ada yang mau ditanyakan? Sarah siapa namanya? Kelas 4 Pak. Prinsip yang 3 itu sebelum membacakannya Pak. Kalau prinsip yang keempat itu masih belum paham saya Pak. Yang tentang sebab akibat dan contohnya di dalam kehidupan Pak. Mengapa Anda makan? Karena lapar. Satu karena lapar, yang kedua karena ingin sehat. Itu sebab itu. Itu maksudnya. Sekarang Sahara, kenapa ada di UIN? Banyak sebab. Jadi apapun yang pasti ada sebab. Yang saya tidak tahu pasti sebab dicari sebab yang lain Anda kuliah kalau makanya kalau ada kuliah tapi dia berarti dia sudah menjadi spesialis kuliah tapi nilainya misalnya jelek dia kuliah tidak dia masuk dia kuliah tetapi tidak kritis gitu kan. Tapi apa yang dia lakukan dia mengkhianati prinsip jelas ya. Prinsipium identitas kan tadi. Prinsip. Saya diperintah oleh Allah Tuhan. Sebab saya berterima kasih kepada orang tua saya. Itu adalah prinsipium sufficiens. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi itu kalau sadar sebab dan akibat ya. Ada lagi mungkin yang lain? Kan kalau di
penjelasan habis itu ada mulai sadra itu kausalitas dibagi lagi menjadi 9 gitu. Dari kausalitas itu lebih banyak lagi mulai sadra menjelaskan. Oke. Tadi Malika ya, tadi mau ada yang mau ngomong tadi Malika. Oke, Malika siap. Malika suaranya agak putus-putus Pak. Oke, coba pelan-pelan. Nah, itu karena ada sebab, maka menjadi persoalan baru. Misalnya begini, laki-laki dan perempuan itu tidak bisa tidur atau tidak bisa campur. Laki-laki dengan perempuan tidak bisa campur, itu kan postulat. Kemudian ada postulat lain, laki-laki dan perempuan itu bisa campur atau bisa tidur kalau sudah akad nikah. Gitu. Akad nikah itu menjadi postulat, membolehkannya campurnya laki-laki dan perempuan secara halal kan gitu. Seperti omongan tadi Anda, minyak dan air itu bisa campur kalau ada aspek yang lain begitu. Iya. Paham ya? Jadi postulat baru, menjadi postulat. Sebab postulat awalnya air dan minyak bersatu, itu kan? Air dan minyak bersatu kalau ada satu. Laki-laki dan perempuan bisa bercampur kalau sudah akad. Jadi kalau belum akad nggak boleh itu pandang-pandangan, pegang-pegangan apalagi dari itu namanya haram ya, haram agama itu nggak boleh itu. Kecuali sudah akad. Begitu Malika ya. Oke, terima kasih Malika. Kayaknya habis nonton itu Pak. Sekarang ada film-film anak muda Pak. Nah, jadi ada salah satu perempuan yang dia rewel sekali ke laki-lakinya. Terus laki-laki cuma jawab, kalau kamu dan aku tuh seperti minyak, nggak bisa bersatu. Nah, perempuannya jawab, kalau pakai sabun kita bisa gitu. Kayaknya Malika habis nonton itu nih kayaknya nih pertanyaannya nih. Oke, Malika ya. Ya, ada lagi yang lain? Bismillah, izin bertanya. Pak. Wah, ada dua nih. Rulia dulu deh, baru Nurul. Yang kedatangan Rulia dulu. Oke, Rulia. Jadi kan tadi di prinsipium identitas itu bahwasanya sesuatu itu tidak mungkin sama dengan yang lainnya. Nah, terus terkadang kita tuh kalau misalnya ketemu nih sama orang baru, tiba-tiba tuh kayak disamain, sama banget gitu kan, sama banget katanya sifatnya, terus ada juga dari kayak bentukannya gitu kan sama. Tapi di sini tuh di dunia ini tidak ada spesies yang sama. Nah, itu bagaimana, Pak? Terus juga ada yang bilang gini, di dunia ini katanya ada 7 manusia yang mirip gitu, Pak. Oke. Jadi pernyataan sama banget itu adalah pernyataan yang menyalahi logika. Caranya mirip yang tepat itu. Kamu mirip. Jadi kalau ada pernyataan kamu sama dari hal apanya? Karakter, hidung, mata, bibir, nggak mungkin. Mirip itu. Nah, berarti dia itu hanya membuat hiperbol agar Anda senang. Misalnya begini, Rulia kok sama banget dengan kekisaran misalnya. Apanya? Mungkin pupilnya kan jadi gak enak. Gitu. Ya, Pak. Oke, nah, mirip. Wajahnya kok mirip? Mirip siapa? Rulia itu mirip cantik misalnya. Ya, apa kata-katanya kan boleh seperti itu. Jadi kalau mirip ya. Oke. Jadi tidak ada yang sama. Saya jamin nggak pernah ada yang sama. Coba hadirkan kepada saya, saudara Rulia ya. Siapa yang sama banget? Nggak ada ya. Nah, berarti yang ngomong itu yang tidak paham logika itu sebenarnya. Terus yang tadi
ada orang yang setuju mirip misalnya, ada orang biasa juga sama kan, ada yang bilang Pamulas kok mirip Rano Karno misalnya, Pamulas mirip apa ya, Bangun, bisa saja begitu. Kalau mirip boleh-boleh saja kan. Tapi yang pasti kalau mirip itu mungkin lebih dari 7, mungkin ada yang 10, ada yang 100. Namanya mirip boleh, hidungnya mirip boleh, tapi tidak sama. Oke, tidak pernah sama. Sebab itu sudah menjadi postulat. Oke, begitu Rulia ya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan kamu sama banget, itu Anda mesti mempertanyakan bahwa Anda itu logikanya keliru. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Rulia. Jadi kalau ada yang mau merayu Rulia dengan bahasa seperti itu, wah logikanya benar gituin. Laki-laki langsung diem tuh. Kalau logikanya salah gitu. Oke, terima kasih Rulia. Tadi yang kedua Nurul ya, Nurul. Ya silakan Nurul. Mohon maaf sebelumnya, saya Nurul Stifadilah dari IATD. Ingin bertanya Pak, tadi kan dikatakan bahwa sesuatu itu tidak mungkin mempunyai karakter yang beda di dalam diri yang sama. Seperti tadi minyak dan air itu tidak bisa disatukan kecuali ada penyebab bersatunya gitu ya Pak, yaitu sabun. Nah, yang tadinya itu masuk ke dalam prinsipium kontradiktoris, nah kemudian ada sebab, itu tuh apakah setiap postulat apapun yang memiliki sebab itu masuknya langsung ke postulat principium sufficientis atau ada postulat lain gitu Pak, namanya gitu. Sampai hari ini para ahli logika sepakat ya bahwa postulat itu ada 3 ya yang dirumuskan oleh Aristoteles. Nah, tetapi pengembangan dari yang 3 dari Aristoteles itu mungkin masuk kepada sufficientis. Sebab ada fenomena atau peristiwa atau kejadian yang berbeda dari postulat sebelumnya, maka menjadi postulat baru yaitu sufficientis yang tadi kan. Ketika mengatakan orang sabun, ya, ketika mengatakan minyak dengan itu tidak pernah bersatu, itu postulat. Panas yang penakut dan berlawanan. Tetapi ketika ada penyebab lain, maka menjadi postulat, bukan lagi kontradiktoris sekarang. Sabun itu menjadi penyebab bersatunya air dengan minyak. Maksudnya tadi akad itu menjadi sebab halalnya hubungan Nurul dengan suami Anda kan. Begitu, contohnya begitu. Tapi pada prinsip awal bahwa Nurul dengan laki-laki atau dengan pacar Anda itu haram berhubungan apapun. Yang artinya berhubungan fisik ya itu haram. Tapi menjadi halal karena itu datangnya akad. Begitu Nur ya. Nah, jadi yang asalnya prinsip kontradiktoris, maka sekarang menjadi prinsip sufficientis. Sudah beda posisi sekarang itu. Kalau tadi yang hadirnya 2 air dengan minyak, kalau sekarang hadirnya sudah 3 air, minyak dan sabun. Kalau tadi Nurul dengan Anda 2 kontradiktoris. Tapi sekarang Anda masuk ke akad, maka ada Nurul, ada pacar Anda, ada akad, maka menjadi suami istri. Ya, bisa dipahami Nur? Oke Nurul, siap. Terima kasih Nurul. Oke, ya, lain masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang baru masuk juga ini. Izin bertanya Pak. Agnatasha. Perkenalkan, nama saya Agnatasha Purnata dari kelas FP2A. Izin bertanya Pak, kan tadi disebutkannya tidak ada 2 sifat dalam 1 jiwa. Tapi apakah ada sifat kita di dalam jiwa orang lain gitu? Contohnya sampai kayak gini, misalkan aku pernah dengar gitu, misalkan kita punya mantan, terus kita nyari dia di orang lain gitu Pak. Apakah ada atau tidak gitu? Tapi kebanyakan gitu
misalkan yang dimirip-miripin mukanya sama mantan atau sifatnya sama kayak mantan gitu. Jadi pelarian ya, cari pelarian. Jadi begini. Kalau mirip boleh, tapi misalnya dalam beberapa kasus ya anak muda atau yang pernah saya lakukan dulu itu, biasanya saya akan mencari jodoh itu yang mirip-mirip penyanyi dangdut lah gitu. Misalnya yang merdu, yang wajahnya menor gitu kan, kemudian yang matanya juga agak sedikit nakal, yang kedip-kedip misalnya kan gitu. Jadi ketika dulu saya tidak dapat penyanyi dangdut, maka sekarang saya akan mencari penyanyi qasidah gitu. Masya Allah. Gitu. Itu karena memang ada idealisme, tetapi beda kan penyanyi dangdut dengan penyanyi qasidah. Kalau penyanyi dangdut kan agak seronok ya, jogetnya pun agak seronok. Tapi kalau penyanyi qasidah kan ya paling cuma gini-gini doang kan gitu. Pakai jilbab kan gitu. Nah, tapi ada semacam ada hasrat beda kok penyanyi dangdut dan penyanyi qasidah itu beda gitu. Kalau penyanyi qasidah itu kan malu tapi mau kan gitu. Kalau penyanyi dangdut itu justru berani sekali kan gitu. Contohnya begitu. Nah, jangan-jangan menurut saya itu sebuah kecelakaan ya. Menjadi sebuah kecelakaan ketika Anda atau saya mencari pasangan itu karena ingin menggantikan sosok mantan yang telah diputuskan oleh Anda atau mereka yang memutuskan kita. Nah, itu kecelakaan. Makanya kalau menurut saya janganlah mencari suami itu yang mirip-mirip pacar Anda. Sebab itu adalah bertentangan dengan prinsip identitatis. Jadi seakan-akan suami sekarang Anda atau pacar Anda sekarang itu pengganti dari laki-laki atau perempuan yang dulu Anda senangi. Makanya kalau saya sering tersinggung ketika ada perempuan yang cantik mengatakan, Kang Munas kok wajahnya kayak pacar saya, tersinggung gitu. Sebab saya sebagai pengganti dan pelarian saja, dan saya tidak akan sehebat apa yang dia inginkan. Jangan-jangan ketika dia sudah jadi istri saya, dia campur dengan saya, yang terbayang bukan Muhlas tapi pacarnya yang dulu kan, itu bahaya kan gitu kan. Oke, jadi kalau menurut saya itu nggak boleh itu Anda itu mencari pacar itu yang mirip dengan mantan, nggak boleh itu. Sebab itu dalam keselamatan agama, kalau Anda jadi suami, jadi istrinya, itu dosa ketika Anda membayangkan sedang bercampur dengan suami, Anda yang dibayangkan mantan, itu dosa kan. Ini dari aspek psikologi pasti Anda nggak akan puas, karena pasti ada bedanya dengan si mantan itu. Makanya biarlah yang lalu biarlah berlalu. Kalau saya dikasih dunia kan tidak sekompleks. Saya tahu argumentasi itu kan sedang beromantika, ini seakan-akan mencari sesuatu yang sama dengan pacarnya dulu, tidak bisa. Kalau mirip ya, tapi maaf, kalau mirip itu hanya menjadi kedua, jadi nomor 2, dan tidak akan sehebat yang pertama. Dan ingat yang pertama itu tidak mungkin diulangi lagi karena semua sudah berlalu kan. Dengan cari yang lebih baik lagi menurut saya. Ini apa? Sedang ekor. Oke? Iya, menurut saya argumentasinya menurut saya harus banyak pacar. Harus banyak pacar. Kenapa? Karena agama menyuruh begitu. Agama itu menyuruh Anda harus punya pacar banyak. Dari mana dasarnya? Istikharah. Istikharah ke orang. Ya, istikharah itu pasti minimal 2 orang. Apa 10 kan? Ya Allah, saya mau istikharah karena pacar saya yang akan menjadi suami menjadi saya itu ada 10 orang, tunjukkan kepada saya. Oh, tiba-tiba yang muncul yang berpeci, kan itu bahaya itu, Mas. Oke. Jadi harus banyak pacar menurut saya biar istikharahnya sesuai dengan petunjuk. Tunjukkan kepada aku ya Allah dari beberapa calon suami saya kan. Aku cuma satu ya. Nggak usah istikharah. Oke. Jadi bertentangan dengan prinsip ya Pak? Tidak boleh. Iya. Jadi harus banyak. Itu harus banyak karena nanti ada pilihan kan. Prinsip identitas kan gitu nanti. Istikharah itu prinsip identitas satu. Yang setia, yang apa ya? Yang setia, kemudian yang paling kita sukai kan gitu yang akan bertanggung jawab gitu. Itu agak Natasha ya. Oke. Terima kasih juga buat Natasha. Keren sekali Pak. Jadi ini mata kuliah sekaligus juga untuk penyembuh buat cinta-cinta yang tersakiti ya. Tapi kalau mengulangi hal yang sama, berarti kamu jatuh keluar yang sama, jatuh lebih baik ke depannya. Gitu. Oke,
Oke, masih ada yang lain? Sure. Ya mau boleh menambahkan nggak? Oke, boleh Elza, silakan. Jadi menambahkan, kalau misalnya kan saya nanya ya, kalau misalnya sifat ke orang lain, misalnya mantan Tasya nih mau cari pacar baru yang sifatnya kayak mantannya A misalnya. Sebenarnya tuh sama, tapi porsinya berbeda. Kayak misalnya off language-nya atau quality time misalnya sama mantannya. Nah, Tasya itu nyari nih quality time, tapi ke pacar barunya. Tapi pasti porsinya berbeda kan, nggak sesuai sama misalnya sama-sama mau pergi ke sana, sama-sama ke tempatnya satu. Jadi ada perbedaan gitu loh, nggak benar-benar sama sifatnya kayak orangnya satu ke orang yang lain. Terima kasih. Oke Elza, terima kasih juga tambahannya. Jadi kalau Elza ada language mungkin berbeda ya. Ada yang senangnya quality time, ada yang senangnya ditanya terus. Nah, pasti walaupun sama, ada hal-hal sedikit yang berbeda. Jadi bahasa dalam mereka mirip. Tapi sebelumnya kalau sama banget itu menyalahi logika berpikir kita. Itu Natasha dan Elza. Oke, terima kasih juga atas tambahannya dari Elza. Dan yang lain masih ada yang mau bertanya? Siapa izin bertanya? Siapa ini? Sadida. Oke. IAT 4. Oh, dari IAT. Dari IAT 4. Oke. Suaranya, Pak? Iya, ada. Banget. Pertanyaannya, apakah yang kasih gitu? Karena tadi ada di postulat yang ketiga Aristoteles itu disebutkan yang itu tidak ada jalan tengah gitu. Oke. Ya, logika itu adalah ilmu pasti ya logika itu. Kalau tidak benar ya salah. Ragu Pak, ragu itu adalah salah. Ya kan? Ragu itu salah. Saya ragu, jangan karena itu adalah sikap yang salah. Jadi logika itu adalah ilmu pasti. Makanya seringkali disimbolkan dengan misalnya A sama dengan B, B sama dengan A, maka C sama dengan B. Itu simbolisasinya. Karena pasti kalau logika itu. Jadi kaidah berpikir yang pasti. Karena berpikir yang dinamik bukan lagi logika tapi dialektika. Makanya kalau Anda ingin sempurna berpikirnya bukan hanya mempelajari logika yang statis, tapi juga mempelajari dialektika yang dinamis. Karena logika itu kan hanya pada aspek-aspek yang sifatnya bendawi yang tanpa perasaan, yang tanpa pemikiran. Itu logika ya. Dan berarti sudah satu. Jadi kalau dalam film hanya potongan negatif filmnya, gitu. Sementara kalau dialektika itu sambungan dari negatif film, maka jadi hidup. Jadi antara dialektika dan logika tidak dipisahkan. Cuma ketika cut negatif filmnya itu maka jadi logika. Tapi ketika disambung dan diputar pakai waktu, maka itu menjadi dialektika. Maka dalam logika itu waktu yang berbicara. Sekarang gitu bicara. Kalau logika dia bukan hanya sekarang tapi kemarin, sekarang dan esok itu dialektika. Contoh begini yang dialektika. Saya mengatakan beras hari ini. Tapi ketika beras itu sudah dimasak, saya tidak boleh makan itu beras, tapi itu nasi. Jadi sekarang beras mungkin 2 jam kemudian nasi. Tapi ada teman kita yang sakit, tidak misalnya, maka nasi itu dibubur pakai air, maka itu bubur, maka saya tidak akan bubur. Padahal tadi itu saya bilang beras, kemudian saya bilang nasi, sekarang kok bilangnya bubur? Lah iya, karena waktu yang berbeda. Nah, logika itu waktunya adalah sekarang. Makanya bagi Tuhan itu adalah tidak mengikat dalam waktu. Tahu yang sekarang. Nah, bagi Tuhan waktunya adalah kekinian. Gitu. Kenapa manusia itu berubah-ubah pikirannya? Karena selalu diimbangi dengan waktu. Dulu waktu kelas 6, saya tidak hanya hafal Yasin. Tapi kalau sudah SMP, hafal Waqiah. Sudah SMA, dia hafal Ar-Rahman. Sudah mahasiswa, hafal Al-Kahfi. Begitu kan. Jadi sekarang saya tidak hafal apa menurut logika. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Kahfi. Nah, itu sekarang itu logika.
Jadi akan melihat kapan dibicarakan. Nah, jadi logika itu akan mengatakan saya makan nasi, betul, pada waktu jam 7. Saya makan bubur, betul, kalau waktunya sudah jam 10, karena nasinya sudah diubah menjadi bubur, begitu. Tapi kalau dialektika, ulas, bisa makan nasi, juga bisa makan bubur. Nah, kapan makan nasi? Ketika waktu pukul 7. Kapan makan bubur? Ketika waktu pukul 10, gitu. Tapi kalau kita hanya satu saja, makan bubur, titik. Makan nasi, titik, udah gitu. Tapi kalau dialektika, dia makan bubur, juga nasi. Begitu Syadidah ya. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon maaf suaranya ke-mute, Pak. Oke, makasih sudah diingatkan Ruby. Ruby mau nanya? Izin bertanya, Pak. Oke, sekalian. Silakan. Postulat 4 macam postulat ini ada kemungkinan untuk tidak terjadi gitu. Misalnya ada seperti mukjizat. Kan mukjizat itu di luar dari logika gitu. Nah, apakah postulat ini selamanya akan benar sebagai postulat atau bisa saja salah? Mukjizat itu masuk pada supralogika, ya, supralogis. Mukjizat supralogis artinya di atas kaidah-kaidah logika. Tetapi logika bisa memahami begini. Contoh, orang yang dicintai, maka dia akan memberikan sesuatu yang dicintainya. Misalnya begini, Rama mencintai Ruby. Apapun yang diminta oleh Ruby, pasti Rama akan memberikan sesuai dengan kemampuannya, kan begitu. Begitu pun sama. Ketika Musa sebagai kekasih Tuhan, maka Tuhan akan memberinya keselamatan. Maka ketika Musa dikejar-kejar Fir'aun, maka Tuhan memberi keselamatan mukjizat, yaitu dengan membelah laut pakai tongkat. Kenapa? Karena Musa orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita bisa memahami siapapun yang kalau dikasihi, pasti dia akan diberikan sesuatu oleh yang mengasihinya. Mukjizat itu menjadi supralogis, karena di atas logis, di atas logika ya. Gimana atas logikanya? Sebab tidak mungkin sunnah dalam waktu sekejap tiba-tiba menjadi jalan tol, sehingga kaum Bani Israel itu bisa menyeberangkan ke Palestina. Padahal kalau buat jalan tol itu mungkin tahunan, apalagi ini dalam laut kan, nggak bisa itu. Tapi karena mukjizat itu supralogis. Persis seperti Isra Mi'raj, itu supralogis. Itu di atas kemampuan rasional ya. Tetapi logika kita bisa memahami. Kenapa? Ya, karena Rasulullah itu orang yang dikasihi. Karena kan asro kan, bi'abdihi asro kan artinya yang diperjalankan. Orang yang diperjalankan ya seperti semut yang menempel dalam baju Anda, yang acara Anda misalnya dari Garut, tiba-tiba Anda sekarang di Jakarta dalam waktu 5 jam. Dalam waktu 5 jam kemudian dia kembali ke Garut misalnya, jadi 10 jam. Maka menurut kaum semut itu nggak bisa itu. Dalam waktu 10 jam misalnya, semut bisa pergi ke Jakarta dan kembali ke Garut. Itu supralogis ya, supralogis. Jadi logika itu hanya bisa dipahami kalau dalam tataran-tataran yang normal. Dalam tataran yang normal artinya terikat hukum kausalitas. Ketika tidak terikat hukum kausalitas, maka itu menjadi supralogis. Biasanya kalau ada mujizat, ada karomah, ada maunah, atau ada istidraj, itu menjadi supralogis, sesuatu yang di luar hukum kausalitas. Gitu Ruby ya. Jadi itu sesuatu yang supralogis, tetapi kita bisa memahaminya. Hanya memakai perspektif rasional, pasti itu adalah rasional, sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Mungkin bisa membuat jalan tol di tengah lautan dalam waktu sekejap. Baik Pak, terima kasih. Oke Ruby, terima kasih juga.
83 lebih 14 orang yang bertanya Pak dan menanggapi. Masih ada yang mau bertanya dan menanggapi dari teman-teman yang lainnya? Cukup dulu. Atau sudah cukup, sudah jam 5? Kita mungkin karena keasikan ya. Jadi belajar logika ini sangat mudah sebenarnya, tidak sulit karena contoh-contohnya pun ada di sekitar kita, tempat kita pahami dan sangat mudah juga untuk kita temukan gitu. Oke, mungkin sudah Pak ya, sudah itu saja Pak ya. Itu aja. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang form ya. Baik Pak. Ini jam segini. Karena kalau repot juga pan, kita tanya aja nih ke kau, kan enak juga kan. Enak Pak ya, sore ya, santai-santai gitu. Oke, terima kasih atas atensinya semua sahabat-sahabat. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Mukhlas sekaligus dokter cinta pada pertemuan kali ini ya, yang sudah menjelaskan dan memberi arahan untuk kita semua. Ternyata memang betul tadi saya sampaikan belajar logika itu sangat mudah, semuanya ada di kita, dan besok minggu depan kita akan belajar term, kedepannya lagi ada belajar dialektik di akhir, dan inilah logika juga bisa menjadi apa ya, pelajaran untuk kita dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna. Oke, mungkin saya cukupkan pada pertemuan logika sore hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Tadi juga semua yang pertanyaan dan jawaban sudah saya tulis juga menjadi rekap dan nilai untuk kalian juga. Buat teman-teman yang tadi telat masuk juga, masih saya ACC Pak Dr. Mukhlas biar mengikuti juga. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, saya sampai habis semua. Oh, langsung.